ya contoh yang sudah ditampilkan kemarin ya. Ini soalnya, kemudian ada fungsinya ya, fungsi bernilai x dan y, x kuadrat plus y kuadrat di 1,2. Kemudian pertanyaannya, dalam arah manakah turunan berarahnya itu bernilai maksimum, bernilai minimum. Kemudian tentukan laju perubahan maksimum dan minimumnya ya. Kalau di sini laju perubahannya berarti nilainya berapa, kalau di sini hanya ditentukan vektor arahnya. Kita bisa mencoba dulu, atau untuk gambaran begini. Nah, begini. Jika diturunkan dengan arah vektor satuan i ya, searah sumbu x, ini definisi awal di turunan berarah yang sudah dibahas ya. Artinya kalau diturunkan terhadap x ternyata dia mengarahnya ya ke i gitu. Nah, nanti kalau dengan diturunkan terhadap y, maka kan dia mengarahnya ke j ya, sumbu y. Nah, untuk yang mengarah ke i berarti kan sama saja diturunkan atau turunan parsialnya terhadap x. Ini ya, fx. Kemudian diturunkan fungsi ini diturunkan terhadap x, maka fungsi yang tadi x kuadrat plus y kuadrat itu hasilnya adalah 2x ya kalau diturunkan terhadap x. Kemudian kalau untuk di titik 1,2, maka fx-nya turunannya tadi terhadap x kalau dimasukkan titik tersebut nilainya 2 ya. Karena di sini tidak ada y, berarti kan y-nya tidak masuk, hanya ada x, masukkan angka 1 jadi 2. Sama dengan cara ini. Nah, tapi yang di sini kita coba kalau misalkan terhadap vektor satuan j atau diturunkan terhadap y. Maka hasilnya tadi sama 2 ya. Hanya di sininya y, x-nya karena dianggap konstanta jadi tidak ada. Diturunkannya 0 ya. Di titik 1,2 maka jika disubstitusikan titik ini ke sini 2y, maka hasilnya 4 ya. 2 kali 2, y-nya kan 2. X-nya tidak ada, jadi hanya 2 kali 2 4. Nah ini maksudnya begini. Laju perubahannya itu ya ini. Nilai ketika sudah dimasukkan titiknya itu ya. Jadi untuk kalau kita misalkan mengarah ke sumbu x, maka kalau vektor arahnya ke sumbu x, jajar sumbu x ya, vektor i, satuan i, maka laju perubahannya 2. Kalau searah sumbu y, laju perubahannya adalah 4. Oh, ternyata lebih besar 4 ya, yang terhadap sumbu y. Nah, pertanyaannya bagaimana, apakah ini sudah maksimal laju perubahannya? Kita bisa menggunakan konsep tadi, bahwa untuk maksimal itu ya hanya cukup menghitung besar dari del f ya, fungsi tadi ya. Karena maksimal terkait dengan cos theta tadi ya, karena satu berarti hanya cukup menghitung besar ininya saja ya. Maka del dari fungsi yang ini tadi x kuadrat plus y kuadrat, ini definisinya ya, tinggal dimasukkan saja. Nanti akan ketemunya fungsi ini diturunkan terhadap x dulu, berarti tinggal 2x, kemudian ada i gitu ya. Berikutnya diturunkan terhadap y, berarti 2y, kemudian jadi di sini ya j, dan dimasukkan titiknya 1,2. Maka kalau dimasukkan titik 1,2 ya ini dimasukkan 1 di sini ya. 2 kali 1 ini ya, 2. Y, 2-nya masuk ke y sini. 2 kali 2 4. Jadi 2i ditambah 4j. Ini vektornya. Nah, kalau mau mencari besarnya berarti dengan mencari akar kemudian dikuadratkan di dalamnya ya. Jadi 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ini 4 ditambah 16 akar 20. Nah, ini laju perubahan maksimumnya ini. Kalau minimumnya tinggal negatif gitu ya. Negatif 20.
itu lajunya, nilai lajunya. Tapi pertanyaannya kalau di awal tadi itu baru menjawab yang C ini ya. Jadi maksimumnya tadi akar 20, minimumnya ya negatif akar 20. Kalau yang ditanya arahnya, ya arahnya kita lihat ini kan nilai ini kan terbentuk dari vektor ini. Nah, berarti arahnya itu ya supaya maksimum mengarahnya terhadap vektor ini ya, sesuai dengan vektor ini. Kalau pertanyaannya dalam arah vektor satuan manakah, ada satuannya ya ini tinggal dicari vektor satuannya ya, dibagi dengan akar 20 ini ya, untuk mencari vektor satuan. Itu kurang lebih seperti itu. Ya.